Kita jumpa lagi di Tisi Toko Podcast. Kali ini malam-malam saya nyamperin cowok-cowok 3 di hotel. Apaan? Please welcome Stand Here Alone. Tapi serius ini baru pertama kali nyamperin cowok di hotel malam-malam kita podcast. Udah berasa kayak apa ya, podcast yang sama si apa Bomsek siapa gitu. Yang mandiin di bathtub gitu ya? Nah nanti endingnya biasanya langsung mandi di bathtub bareng. Tapi gitu. kita enggak lah, nggak usah. Kita nyegur aja ya. Nggak enak juga kan cowok-cowok kan? Iya. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik sehat. Yes. 2 tahun nggak main ya? Hampir 3 tahun malah. 3 tahun Iya. malah kan? Masa hampir 3 tahun sih? 2020. Animo 21. Iya, 2 tahun. Animo offline maksudnya yang Yang ada banyak crowd penonton ya. Tapi kalau online kita masih tetap progres Masih kemarin. Kan? online. Iya, ya. iya. Oke, kita ngomongin tentang Stand Here Alone nih. Wah, bisa dibilang ini salah satu band kalian nyebut genre kalian apa sih spesifik itu. gitu dulu? Nah, itu kita kalau awal-awal mungkin ya awal-awal kita melodik gitulah. Ya. Melodik itu lebih ke ya mungkin kalau lokalnya di Bandung kayak Close Head gitu kalau apa. Tapi semenjak kesini lagu kita malah jauh dari beat seperti itu gitu. Kita lebih nge-explore apalagi di album kedua nih bakal wah ini bukan Esa banget ini musiknya. Kita terakhir bikin lagu yang bernuansa country malah. Country. PPKM kemarin. Ah, itu nanti mau aku tanyain juga sih itu ya. Boleh. Mas, Tapi sebenarnya beneran bisa main banjo ya? bentar. Ini kalau misalkan begini aman nggak ya? Di gini simpen gitu? Enggak. Enggak Nggak aman. Dicek di situ. Cek. Aman sih. Aman Aman ya? aja, Kita cek. soalnya keras juga kan. Iya, monggo silakan. Biar nggak usah pindah-pindah. Ya, gini udah aja. gitu aja. Oke. Speaker lo band balance? Tuh, ini pun Simpen usah. juga. Enggak. Heeh. Ya udah. Lanjut Mas. Sampai mana tadi? Yang banjo tadi. Banjo. Itu enggak sebelum ke situ closet tadi dari kok closet sih genre kamu spesifik apa berarti? Ya mungkin anak sekarang bilang popang kali Popang, ya. ya. Popang mungkin anak Kita terima aja sih kalau dibilang popang aja. popang. Emang kenapa? Iya enggak apa-apa. Enggak banyak juga kok ada yang bilang popang dangdut enggak apa-apa. Dangdut. Ya karena kita masukin nuansa dangdut juga Iya, emang sengaja. Sengaja masukin nuansa dangdut. Iya. Tapi memang nggak tahu ya di kota lain. Tapi kalau di Solo memang baru rame banget lah SAA. Banyak yang nunggu, banyak yang tahu gitu. Kalian ngerasa nggak sih sejak kapan sebenarnya Stand Here Alone ini akhirnya jadi kayak gini lah istilahnya. Nah itu pertama kali ngerasa ya, ngerasa wah lagu kita tuh didengar banyak orang gitu. Ya. Di Cilacap kalau nggak salah tahun 15 atau 14 sih? 14, 15. Sekitaran ini 2014 lah kalau nggak salah 2014. Kita tuh benar-benar pertama kali keluar kota, keluar Jawa Barat. Kita berangkat bertiga ya. Kita masih bertiga tuh naik kereta dari Bandung. Tanpa kru, tanpa teknisi, tanpa apa-apa. Audiovisual. Iya, nggak ada, benar-benar nggak ada tuh. Kita ke Cilacap, wah kita diundang nih Cilacap nih. Terus kebetulan kita emang punya manajer kan dari awal, dari 2011 ya. Dari 2011 punya manajer. Terus kita Udah mungkin Simbeng itu ya? apa? Namanya Enggak, Evan. belum. Kita mungkin karena pertama kali ya kita nggak tahu bahwa itu tuh ada budgetnya acara itu. Kita berangkat lah bertiga lah. Cuma bawa gitar, bass sama stick doang coy. Cuma stick doang. Wah kita manggung nih di luar kota nih. Kita naik kereta kan semangat tuh kita tuh. Kita di GOR ada satu band gede lah. Cek sound tuh mereka tuh. Karena kita belum tahu ya masih ternyata. Siapa tuh band gede siapa tuh? Adalah wah cek sound tuh mereka tuh kita kan iya namanya juga Regis ya kan Regis cuma manggung pulang Oh sempat ngerasain Regis juga. Sempat lah, Wah, fun fact nih. Sinelon kan dulunya Raja Regis. Kemana-mana dikejar ya. Udah Regis sini Regis plus share tiket. share tiket ya jadi Bisa misalkan gitu tiketnya kita jual ke teman-teman gitu juga. ke teman-teman itu kan biasa Regis tuh biasa datang manggung pulang. Wah ternyata kalau secara profesional ada Jackson loh. Kita bener-bener gak tahu kan. Oh Jackson, oh ternyata gini udah tuh.
karena kita kebiasaan regis, sudah kita nggak ada check sound, nggak ada apa-apa, ngecun juga pakai pendengaran aja dah pas lagi manggung jeng. Biasanya pakai lagu Peter Pan ya. Dong deng. Noah lah, Peter Pan. Peter Pan ya itu kan. Iya, Itu pas lagu Hilang Harapan udah ada kan kalau nggak salah? Udah. Udah kan lagi Hilang Harapan kita mereka sama apa di satu lagi lupa. Kalau sampai mati. Wanita masih banyak. Oh, itu semuanya 3 lagu, kita bawa 3 lagu kan, 3 atau 4 gitu. Ya, semi band regis lah ya. Iya. 3-4 lagu. Yang nonton penuh sih, yang nonton penuh. Kita awalnya nggak nyangka bakal nonton kita tuh, Iya. bakal nonton band yang gede itu. Ya, Wah, yang nonton banyak nih. Pas kita lagi Hilang Harapan, wah nyanyi semua, satu grup nyanyi semua. Itu ngerasa, anjir ternyata band gua tuh banyak didengar orang loh ternyata. Terus ya itu ngerasanya saya ke air aja, ke WC aja sampai dikawal gitu. Jadi kok sampai gini banget sih gini ngerasa gimana sih dari band regis gitu kan. Wah, ternyata gini. Udah tuh pas udah balik, pokoknya udah beres. Ternyata kita dari manajer kita kan nggak ikut tuh kebetulan tuh telepon. Ternyata kita dibayar tuh, ambil uang budgetnya segini gitu. Berapa? Bayaran SAA pertama berapa? Aku Berapa inget ya? sehari aku satu orang tuh 700 atau berapa gitu. Lumayan Lumayan lah bener-bener. Lumayan lah. 2015 14 lumayan 7 kali 4 berarti 7 kali 4 28-an berarti. 3 jutaan lah. 3 jutaan. ya lumayan Nah gitu, pas megang uang, jir, band gua udah ngasilin duit nih gitu. itu pertama kali Pertama kali, bayar pertama kali. wis. Terus sekarang sampai akhirnya kalian punya Fosa ya kan. Itu awalnya gimana itu? Ya awalnya sih iseng ya. Iya. Iseng. Iseng. Apa ya nama fanbase kita Fanbase gitu. kita. Ya maksudnya iseng berhayal lah. Kita punya band nih, kita kalau punya fans namanya apa Namanya gitu. apa? Coba Chan, band lu Chan. Tapi dulu tuh kita pernah main ya. Pertama kali juga tuh main di acaranya Honda ya? Acara apa ya? Honda ya? ya? Itu mainnya di Jakarta. Senayan. Nayan. Main di Senayan. Kirain emang ada panggungnya. Ternyata itu ya Boot lah, Iya, boot. cukup bodor ya. Cukup lucu juga. Ternyata itu nggak ada panggung. Nggak Bener-bener nggak ada rigging kayak boot. Jadi doang. biasanya yang dipakai si motornya itu. Ya, kayak gitu. Bukan dipakai motor. Iya, terus nggak ada tendanya juga. Cuma ada SPG-nya berarti. Iya. Ya? Udah gitu kita pikir karena ada panggung udah ada disediain drum atau apa gitu Nggak ya. ada. Nggak ada kaun. Saya bawa gitar, Ben bawa bass. Dia kan cuma bawa stick sama Gini kontrol. dia bingung, orang main apa ya gitu. Terakhirnya hardcase, gitar saya Iya benar. dikasih mic. Dikasih mic. Dia ada suara Tapi aja. ada loh kahon yang kayak gitu. Heeh. Yang dari hardcase gitar tapi ada snappy-nya. Oh, ada sedikit. Ada. Ada di Solo, ada pengajinya. Di Solo. Apa ada itu? Kayaknya mana harus beli itu, Cuk. Iya, Sebagai pengingat Iya, kita. iya biar jadi kenangan aja ya. Ini deh momen. Nah, di situ tuh mulai kerasa, oh ternyata Bing ada yang datang, ada yang niat Iya, iya. datang. Ingat banget dari si itu tuh dari mana ya? Fosa Manggarai. Manggarai itu. Belum dinamain Fosa kan? Belum, maksudnya. Udah buat enggak, dia- udah ada rencana Udah ada nama rencana. Fosa. Oh. Ternyata dia tuh udah mengakui bahwa, "Bang, saya tuh Fosa." Kayak Iya. gitu. Berarti kamu udah declare dulu. Iya, udah declare dulu, tapi kita nggak tahu tuh. Iya, maksudnya ya ada atau enggak iya, nggak tahu gitu. ada Cuma namanya anak-anak nggak di tahu rumah lah gitu. gitu. Maksudnya cuma ya namanya juga band baru gitu, nama fans kita Fosa gitu, tapi nggak resmi gitu, Iya. nggak secara resmi gimana gitu, cuma iseng doang gitu. Iya, tiba-tiba pas di acara itu dia mengakui sendiri, "Bang, saya Fosa loh, Bang." gitu. Wih. Saya niat kesini pengen nonton sinetron dan saya ya mendeklarasikan gitu kalau saya tuh Fosa Fosa. gitu. Lah, keren gitu. Iya, kata kita tuh kayak merasa anjir bener nih jadi Fosa gitu. Meskipun cuma berapa orang ya? 3-4 orang lah. 3-4 gitu. orang. Iya. Banget. Tapi setelah acara itu dia kalau ada acara yang deket gitu kayak di Ah, Tangerang, kayak di Depok. Bekasi, dia Datang. datang. Dia datang. Nah, di situ makin banyak sampai keluar kota. Ya alhamdulillah sampai sekarang lah gitu ya. Yang dengan kita selalu ritual kalau buat Beres Fosa manggung. tuh ya beres manggung kita harus ada greeting gitu kayak tadi. Benar. Kayak gitu. Nah, Bahkan itu- itu dinotis banget loh ya. Iya, iya. Biasanya kalau si senimannya akhirnya mau dekat Ya, atau itu. mau turun panggung kayak gitu. Gitu. Apa yang beda? Apa yang beda ketika kalian dengan Stand Here Alone yang dulu ya kalian bilang kalian regis, kalian main dengan ya kadarnya sekarang dibayar dengan bisa dibilang kalian datengin ribuan orang kan? Akhirnya bisa seperti itu, follower wah udah ya gitu kan ya. Apa yang beda di kalian masing-masing? Apa yang beda ya? Apa yang lebih ada yang lebih kalian jaga kah atau ya wis lah? What the fuck lah? Sebenarnya yang bukan kita yang jaga sih,
kita takutnya orang lain yang ini ya. Maksudnya kan kalau dulu mah mungkin ya kita bercandaan kita mungkin untuk zaman sekarang bisa dibilang sensitif atau apalah mungkin. Sekarang sih lebih ngejaga ternyata seenggaknya kita tuh udah dilirik orang loh maksudnya. Benar. Jadi kita harus menjaga ya tutur kata atau apa gitu. Iya, itu. Maksudnya bercandaan tongkrongan jangan sampai keluar lah gitu. Tapi ada sih yang lebih nyelekit ya dulu ya. Yang kasus mana itu. Jadi Gimana sih? yang itu yang sepatu KW. Oh itu. Itu. Ini cerita sedikit karena ya maksudnya ya kita juga enggak saya enggak nyindir kalian maksudnya enggak nyindir kalian yang juga nonton gitu ya. Ini cuman pelajaran buat kita aja gitu kita pribadi lah gitu. Karena ya kita udah jadi barometer mereka yang suka sama kita. Tiba-tiba ada satu Komen. video nih, iya satu video diupload di media sosial gitu. Tiba-tiba ada yang komen. Itu pasti KW. Itu Bang, kenapa KW? Oh, sekelas kalian pakainya KW. Itu kan udah jadi Iya benar. Iya, maksudnya Sampai segitunya. berarti kan PR kita tuh, PR kita. Harus ngejaga ya. ya. Setidaknya orang-orang udah ngelihat kita ya jadi panutan lah. Sebisa mungkin kita pakai barang-barang ya tidak ngasal juga gitu. Kalau Kayak gitu. maksudnya dulu kan ya bisa dibilang kan yang apa aja deh yang dipakai. Iya, Dulu emang Cuek lah. cuek terus kita emang nggak nyangkanya kayak gini nih, kita pernah bermimpi kayak gini, wah kayaknya enak ya kalau lagu kita didengar orang gitu. Kita adalah salah satu stopan di Bandung gitu, kita diam di pinggir jalan Setiabudi gitu. ya? Di Setiabudi ya benar, Iya, Setiabudi. Terus kita sambil makan gorengan kalau nggak salah apa ya? Cemulit ya. Ya. Kayaknya seru ya, maksudnya apa angan-angan doang gitu dulu awalnya. Soalnya nggak nyangka aja ternyata apa yang kita dulu impikan ternyata seperti ini. Dan itu yang tadi yang dibilang apa sih yang beda gitu ya, kita ngejaga jangan cepat ceplos, jangan asal upload gitu Iya. jangan ini. Nah itu tuh kalau di era zaman sekarang tuh bahaya banget nih. Benar. Sampai tadi juga aku nggak upload nih ya. Aku kasih lihat nih. Aku masih nanya sama mereka, aku nguploadin ini di backstage. Tahu kan arahnya kemana? Ya. Oke. Aku sampai tanya, takutnya nanti tiba-tiba Ini sudah salah paham atau gimana kan? Tapi aku udah nggak apa-apa buat lucu-lucuan aja. Nah aku upload. Jadi yang beda tuh kita nggak terlalu ceplos-ceplos seperti Ya, dulu lah. setiap langkah kita harus selalu pikirin dulu gitu. pikirin. Ya, Baik iya. buruknya gitu. Kemarin waktu pandemi sempat ke notice banget ketika kalian rilis Tertawa. tertawa. Sebenarnya apa sih yang kalian rasakan saat itu? Udah muak banget atau kalian udah ngerasa apa gitu sampai akhirnya kalian bikin itu gitu? Itu sarkas banget gitu. Sebenarnya iya itu sih. Disetokol banget gitu. Itu stok banget ya. Satu Juga cepet teman teman. Iya kan kita report kan, kita apa? Support. Di repost atau enggak tuh? Itu Kita si memang brand. sengaja upload ya? Enggak, itu sama si brand kayaknya. Itu suruh support itu terus di Mas share nih minta tolong. Ngerasa ini sih ya maksudnya kita SHA yang liriknya konyol-konyol gitu ya, liriknya tentang anak muda lah, percintaan. Maksudnya sampai kita bikin kayak gitu mungkin ya udah muak kali. Berarti udah Udah peak gitu ya? Iya. udah Kita yang ngomongin yang biasa sederhana gitu, tiba-tiba kita ngomongin itu berarti ada sesuatu yang salah. Iya, benar. Biasanya kalau yang ngomongin itu memang basicnya mereka Basic. karyanya memang kayak gitu sih. Itu kan Oke lah ya. oke lah. Tapi ini SHA loh yang Iya ngomongin. benar, sekelas SHA gitu lah. Yang biasanya ngomongin tentang lagu selingkuh, Iya, sekelas patah band konyol gitu. hati. ya. Sekelas band konyol sampai gitu yang ngerasa anjir masa sih orang pengen bertahan hidup aja sampai segininya gitu. Di lirik itu kan ada kayak gua keluar mati, gua di rumah mati. Gimana gitu. Tapi itu di balik layarnya sebenarnya kita panik loh, Mas. Iya panik ya. Panik parah itu. Ya. Sebenarnya panik parah. Aku lihat tuh komen-komennya aku lihat gitu. Awas nih, bentar lagi Iya. mention si siapa lah, siapa gitu-gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan kalian cerna tuh liriknya sebenarnya kayak lelucon karena itu adalah basic dari obrolan kita sehari-hari sebenarnya gitu. Jadi nggak terlalu kayak ya kalau misalnya dibilang kayak musisi lain kayak Iwan Fals gitu kan itu lebih menjurus lah ya. Iya. Kalau kita ya apa yang diobrolin gitu kan, apa yang diobrolin di lingkungan kita ya kita sampein di lagu. Iya, tapi kan Dan dengan ada candaan tipis-tipis lah gitu. Ah, ah. Tapi ya Netizen punten lah gitu. ya. Banyak yang ada sensitif gitu. Tapi bener memang kalian
PPKM. Iya. Yuk. Hanya aturan lah buat mereka apa gitu ya. Ini bener-bener tanpa, kalau orang Jawa ngomongnya tanpa tedeng aling-aling. Apa tuh? Jadi langsung strike gitu. Nyebut aja si PPKM. Ya kita kan masih pakai apalah dibungkus apa gitu ya. Tapi justru malah ngepang banget loh itu. Iya sih, banyak yang bilang kan maksudnya ada beberapa netizen yang bilang kok nggak ngepang sih, tapi ada yang setuju. Wah ini pang sebenarnya kayak gini liriknya gitu. Tapi kan maksudnya sebagai ketakutan kita kan di lirik terakhir, seandainya kita nggak ada tuh ya kalian ngerti lah, berarti ada tukang bakso yang lewat gitu. Tapi emang ya ini klarifikasi lah buat kalian yang nanya kenapa kok nggak kayak SA banget gitu di situ. Karena itu sebenarnya kita udah briefing ya bertiga tuh instrumennya mau digimanain gitu. Ternyata dari pihak Embeng sendiri tuh pengennya ini kita mau nonjolin lirik gitu. Karena iya kita itu jadi sebuah tantangan lah ya. Ini kita nyampeinnya bisa nyampein nggak ke orang-orang gitu. Bisa mencerna nggak orang-orang, karena kalau misalkan kita kayak instrumennya kayak lebih rusuh, kayak lebih itu kayak ya mereka dengernya kayak lebih ke musik gitu, nggak ke lirik gitu. Bener. Makanya kita dibikin lirik tuh yang menonjol gitu. Si musiknya lebih sederhana banget. Gitu sih ke situ. Barusan kan? Oh udah. Sorry saya. Teman. Oke, Mas. Oke. PKM. Terus yang making Nusantara itu Nah itu karena pandemi banyak kendala juga sih. album kedua ya? Album album kedua. Sok. Ya. Oh, iya. Terus bentar. Kan kurang. Kan udah Hindar dia. Oke. Bener wae. Kalian ada nggak sih role model kalian dalam bermusik gitu untuk secara kompleks ya SA-nya gitu? Siapa sih yang Nah kita mut-mutan sih. Berubah setiap masa tuh berubah. Setiap masa. Tapi Dan yang aku ingat tuh kayak Adaptif ya? iya, kalau 2012-an sih kita Blink yang album Neighborhoods ngarapin. Oh ya. Kayak misalkan Hilang Harapan kan dari Native atau Soulbound gitu. Terus ada beberapa kayak dari Love is Dangerous. Iya. Terus kesini udah random aja. Udah random. Tapi sebagai band popang atau band sekarang ya SA sekarang dengan kapasitas SA yang sekarang, kalian masih sering nerima istilah judgement apa gitu tentang yang buruk-buruk gitu? Saya kayaknya nerima aja gitu. Tetap masih ada ya? Masih ada, misal kalau ada komentar buruk gitu dari orang gitu. Oh masih. Tapi ya alhamdulillah ya. Saya satu karena orangnya kan ya khususnya kita bertiga Lebih kecuek gitu. Iya, enggak baperan gitu orangnya. Sampai orang mau bilang gimana ya udahlah gitu. Sebenarnya ada yang kepikiran beberapa gitu, misalkan kenapa sih si SA-nya gini misalkan gitu. Tapi dijawabnya sama keadaan gitu. Sama keadaan ya betul. Jadi kayak misalkan realita, manggung enggak kayak gitu, ternyata gitu. Kalian sering nggak dibandingin ya, tapi kayak sekarang tuh popang tuh bukan closet, sekarang tuh SA gitu. Pasti banyak gitu. Ada lah beberapa. Iya. Memang kayak regenerasinya atau apa gitu. Tapi memang ya kalau aku ya juga gitu sih. Tapi kalau menurut kita mah tetap closet lah. Kita juga awal-awal kan closet keren ya. Benar. Padahal saya sama tim yang sekarang nih kan dulu timnya closet itu. Waktu closet lagi JJ-nya saya penonton gitu. Dan sekarang maksudnya kita bisa bekerja sama timnya closet gitu, ngerasa anjir dulu mah gua sering nontonin dulu gitu, gua ini ngeset closet gitulah. Yang kalau dibilang ini ya closet tetap lah kalau buat kita mah gitu ya. Bahkan kemarin aku baru denger album pertama si Stand Neron lagi kan, dengerin lagi. Ternyata musiknya banyak banget yang terinspirasi dari Rosemary, kelihatan banget, Rosette ada, Satchef ada. Ya benar. Jadi ya udah itu mah. Endang Sukamti ada. Ya, pastilah Endang Sukamti gitu. Jadi kayak ya udah gitu aja musik saya. Iya. Tapi ada contoh kasus sih sebenarnya. Ada kayak hujatan netizen atau orang gitu ya. Tiba-tiba misalnya bilang si S1 yang kita dijelasin S1 popang dangdut atau popang Melayu gitu. Ya kita kayak tadi Ocan ya jelasin dengan keadaan sekarang orang-orang tetap suka sama si SA gitu. Ya udah kita prioritasin sama orang-orang yang suka aja gitu, enggak lihat sisi mana gitu. Daripada kita capek-capek maksain orang yang udah menolak duluan buat dia suka, nggak mungkin bisa. Mendingan kita hibur penonton kita aja. Kecuali kalau misalkan tadi kita bikin dengan popang Melayu atau popang dangdut tapi yang sukanya satu orang, nah kita bisa berkaca. Nah, kita pertimbangan itulah. Sama ini juga sih, maksudnya tadi kalau dibilang keadaan
kalau saya nangkapnya gini, orang-orang yang bilang gitu malah yang butuh kita gitu. Bener-bener kan? Maksudnya orang-orang yang bilang kayak gitu justru orang yang main dong di acara gua gitu. Itu orang-orang yang bilang kayak gitu ya. Ya kayak ngerasa ternyata tahu orang itu seperti itu gitu. Tapi memang kalian memang bener-bener mulai dari roots yang paling kalian biar reggae gitu-gitu ya. Bener-bener ya. Jadi nggak langsung image orang kan biasanya kalau dari Bandung mah kalau dari Jakarta mereka punya akses yang lebih cepat buat terkenal gitu. Kita nggak terlahir dari orang kaya kok. Kita bisa orang kaya itu yang linknya banyak kayak gitu enggak. Kita emang terlahir dari bukan anak tongkrongan. Iya. Kita bukan anak tongkrongan, kita nggak masuk komunitas apapun dulu tuh ya. Nggak masuk komunitas apapun. Kita hanya apa sih lingkungan RT lah kita kita RT. Makanya kalian ini satu kalau saya sama Cio satu daerah. Makanya gini, saya sama Ben tuh selalu mengakui Standalone itu band pasar. Ya, band pasar maksudnya kita tuh lingkungannya deket pasar gitu. Yang bukan bener-bener kayak misalnya kalau di Bandung anak tuh gaul lah. Anak gaul kayak deket Dago atau misalkan deket Trunojaya enggak gitu. Bandungnya masih Dekat Ciroyong. Saya Pajajaran lah, Pajajaran. Itu kan bukan tempat tongkrongan anak-anak band ya kalau misalnya di Bandung bukan. Iya. Gitu. Jadi kita ngerasa maksudnya ngerasa emang kita mah dari nol juga kok. Kita maksudnya ngerasa, makanya kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh misalkan si S1 band apalah gitu, ya emang kita mau kayak gini gitu dari awal juga kayak gini. Cuma kan yang tadi dibilang Ocan yang bisa ngejawab tuh keadaan malah gitu. Bandung menurut kalian seperti apa iklim bermusiknya di sana? Karena exposure yang di luar Bandung itu lebih selalu dijadiin barometer mungkin. Role modelnya dari sana. Iya. Tapi unik sih kalau aku lihat barometer musik gitu ya. Kalau dari zaman SMA sampai kuliah lah gitu ya. Barometer musik emang Bandung lah gitu. Banyak variasinya, banyak referensi. Apalagi waktu SMA ya, anjir band-band Bandung keren-keren banget gitu. Makanya saya juga dari Medan. Iya, makanya saya juga dari Medan kuliah ke Bandung tuh gara-gara pengen ngeband di Bandung karena variatif band Bandung itu gitu. Tapi kalau menurut saya sekarang gitu. Stop dulu kalau. Tapi kalau menurut saya sekarang tuh band-band baru yang lahir dari Jakarta asik sih gitu. Variatif sekarang gitu. Tapi kalau Bandung sendiri di mata kalian itu seperti apa? Apakah benar yang ditangkap orang exposure-nya di luar kan adalah banyak yang jadi barometer di sana. Iklim bermusiknya lebih apa ya namanya lebih kalau bermusiknya di Bandung, tapi kalau mungkin secara industri atau apa mungkin di Jakarta ya gitu. Tapi bener nggak sih Bandung seperti itu di mata kalian? Kalau dulu sebelum zaman ya era inilah milenial sekarang gitu banyak media sosial atau apa. Dulu Bandung tuh hebat banget menurut saya. Tapi dengan ya kemajuan zaman gitu, justru kita jadi lebih luas lagi melihatnya. Ternyata bukan Bandung aja, banyak kota-kota lain juga yang lebih variatif, maksudnya lebih ya bisa jadiin barometer gitu. Ya, karena emang orang-orang udah bisa melihat luas nih. Itu mereka nggak lihat di Bandung doang, tapi bisa melihat ke Jakarta atau Kalimantan gitu. Gitu. Bener-bener. Jadi emang banyak ya di situ muncullah potensi-potensi mereka yang bisa bikin band jadi unik atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan ditarik lagi apa namanya? Roots-nya atau apa gitu ya. Ujung-ujungnya yang penting karya sih. Benar. Tapi kan ada beberapa yang memang dulu ketika belum era media sosial kan kita kebatas untuk masalah distribusi, masalah publikasinya seperti apa. Kota-kota second city kan mengalami hal yang gitu. Pasti ada buntu di situ gitu. Tapi kalau memang benar, aku setuju ketika era sosmed seperti ini, ya semua bisa jadi tuan atas karyanya masing-masing. Betul. Itu keren sih. Iya. Tapi kayaknya sekarang tuh kayak hampir kurang berlaku sih kayak menurut orang ya. Iya sih bener. Soalnya itu baik lagi ke tadi ya sekarang kan medsos gitu. Maksudnya dari mana? Dulu kan ya mungkin karena ya mungkin banyak yang nyangka Bandung tuh orang-orangnya kreatif apa. Wah, orang Jogja juga nggak kalah kreatif gitu. Cuman gitu. Yang mungkin tereksposnya mungkin itu. Bandung kreatif gitu. Cuma sih yang ngelihat sekarang gitu ngelihat udah medsos sudah ada. Udah hampir sama rata lah semua sama rata ya. Saya TikTok berapa follower, Bro? Saya berapa sih? Enggak tahu deh. Personil atau band? 100.000 ya band ya? 100.000. Ada yang pernah counter kalau bikin TikTok gitu? Banyak lah. Banyak loh. Maksudnya band popang bikin TikTok gitu. Dan Slipknot juga bikin. Nah itu, emang di balasnya itu. Emang di balasnya itu. Bring Me The Horizon bikin juga. BMDA bikin. Slipknot. Nah itu. Kurang metal apa dia? Kurang ngebas apa dia? Nah itu. Teteh kurang kiri apa ya?
Berarti gimana itu? Berarti siapa yang harus dibukakan ini? Nah, maksudnya itu Jawaban. itu juga jadi hal ini sih kalau menurut saya jadi hal apa? Hal yang harus diperbarui pemikiran orang sih maksudnya. Kayak contohnya kayak TikTok, terus kayak kita nih Popang tuh mungkin menurut orang Popang tuh harus seperti inilah, maksudnya alur musiknya harus seperti ini. Masih ada embel-embel pang lah. Cuma kan kita karena kita di Indonesia, kenapa kita nggak masukin nuansa daerah sih? Musik daerah kita dangdut nih, kita masukin beberapa part meskipun itu cuma berapa bagana, berapa bar gitu. Dan itu diterima orang kok. Tiap kita bawain itu mereka nyanyi semua kok. Apa dan orang Jav ya. Itu di TikTok ya. Apa partnya apa Pan? Nah, yang rasanya aku itu awal kita nggak nyangka loh. Maksudnya awalnya aku dikirimin TikTok itu yang di remix sama orang Gresik. Bang, lihat nih katanya lagu lu diginiin. Awalnya sih ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi makin kesini kok makin rame gitu. Tapi sampai pengalaman saya ya. Itu ramenya tuh dengan lirik dan musik remixnya sampai tetangga saya kan jualan nasi goreng tuh. Jualan nasi goreng di Roda. Itu tiap pagi tuh setel lagu itu. Aku juga tapi remixnya. Ya nggak tahu drummer kan di situ anjing. Aku bener aku nggak nyangka kalau itu lagunya Sini Alone ya. Aku kira ya lagu-lagu TikTok yang lagu-lagu remix kayak DJ Malang apa gitu kan. Ini kan lu gitu. Dapat salam dari mana? Itu kok dikit Mas ya. Nah itu maksudnya ya maksudnya kita dalam satu lagu itu aja maksudnya Jav ketika orang-orang nge-judge Popang tuh seperti ini, kita justru malah kita bikin yang beda aja dah. Maksudnya kita dengan tempo yang berubah di tengah-tengah, terus dengan beat yang beda, dan itu malah yang diterima orang juga kok. Itu yang maksudnya yang mungkin harus ngebuka pikiran orang juga. Terus nggak selamanya apa yang kita pikir itu benar kok. Kalau kita open, orang lain juga benar juga. Ya contoh TikTok tadi. Itu sama posisi Didi Kempot nggak gila gimana coba? Iya. Padahal musiknya kayak gitu. Ya tapi ketika dijreng orang semua nyanyi. Iya. Itu parah buat orang-orang yang ya kok band Popang bikin TikTok atau TikTok apa. yang dulu bukan TikTok yang sekarang kayaknya sih ya. Iya. Coba kalau misalkan kalau kita mau narik itu ya, orang yang main TikTok juga pasti dulu siapa? TikTok apaan? Sekarang kan itu sih. Yang mau juga gitu dulu ya. Mungkin orang-orang yang bilang, wah Esa kok bikin TikTok mungkin tahun depan dia bikin juga kali. Iya. Bisa jadi. Atau dia lagi bikin sekarang. Kok si Esa followernya gede. Lagi kita. Sibuk ya. Sama Instagram sama ya. Hampir. Instagram katanya pernah ke hack 2 kali. Oh, 2 kali. Instagram sama YouTube. Instagram 2 kali, YouTube 2 kali. Oke. Itu kapan itu? Itu mungkin ujian dari Sebelum pandemi. Iya, maksudnya menuju kesuksesan. Amin. Soalnya media sosial penting banget sih buat kita gitu kayak aktivitas kita kan di-share di sana gitu. Kebayang aja kalau misalkan Instagram atau YouTube ke hack itu susah kita nge-share ini ya, kegiatan kita gitu. Bro, ngomongin tentang karya-karya SHA ya. Itu kan apa ya namanya? Spesifik banget sebenarnya kalau aku ngelihat beberapa karya-karya SHA memang segmentasinya sebenarnya ketujuh banget ini. Emang orang-orang yang seperti ini, remaja, lebih funny lah ya. Funny ya betul. Lebih ngungkapin dia mau sakit hati ya sakit hati, kalau mau apa ya apalah, ngomongin percintaan segala macam. Ini yang proses kreatif kalian seperti apa, Bro? Siapa yang paling banyak nulis lagu atau apa? Kalau workshopnya kayak gimana gitu ada? Kalau nulis lagu sih Mbak sendiri sebenarnya. Cuman kalau misalkan dari keseluruhan dikemasnya barengan sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Kalau masak nih kayak nih Canjo, aku punya bumbu lah, punya bahan, punya ayam, mau diapain nih ayam ini gitu. Entah mau dibikin ayam tepung atau dibikin ayam bakar, nih itu lebih ke situ sih. Jadi saya punya lirik, punya bagan, semuanya diurus bertiga gitu. Jadi konsep-konsep yang kayak aku dengerin tadi kalian soundcheck apa itu men, kok ada hawa-hawa Goldfinger gitu kan. Nanti ketika Mighty Boston-nya ada gitu. Ketika kita nih
Ocan lagi dengerin apa? Coba kita masukin unsur ini yuk. Ocan lagi dengerin apa? Yaudah, saya lagi dengerin apa? Udah masukin gitu. Apa yang terjadi di SH sekarang memang kalian create, memang kalian sengaja kalian mau bikin seperti ini atau ya udah nge-flow aja akhirnya jadinya seperti itu? Sengaja sih dibikin. Tapi emang ada settingan juga Iya, sebenarnya, maksudnya ada settingan. dibikin sengaja harus, maksudnya nggak harus seperti itu. Coba, ya itu baik lagi. Kenapa sih kita harus berpikir ke satu? Ya maksudnya orang genre ini orang nyangkanya harus gini gitu. Di SA kayaknya nggak berlaku seperti itu deh. Ketika kita lagi mood musik ini ya udah masukin aja gitu. Soalnya ya contohnya kayak Jap lah, lagu Jap gitu. Iya. Sebenarnya kita pengennya ya skatepunk lah. Ya kalau di genre itu ya ada skatepunk yang rusuh retak gitu kan. Ada satu part tengah deh. Katanya enak nih kalau misalkan kita dengan lirik rasanya aku sedang mulai itu kayak enjoy banget gitu kan. Kayak The Pops lah. Jadi The Pops sesaat gitu. Dikasih ketukan-ketukan yang dengerin tuh bikin jadi goyang gitu. Dia bisa imajinasi ya benar-benar sedang melayang gitu kan mungkin. Gitu. Ya itu kan salah satu settingan gitu. Bukan berarti langsung nge-flow gitu aja enggak. Ya jadi ada beberapa part atau beberapa lagu yang emang benar-benar ada settingan gitu. Emang maksudnya emang udah di set kayak gitu. Ya, kayak gitu. Dan lagu Jap itu pun banyak yang komen, wah enak cuma di part ini doang nih katanya. Maksudnya yang skate bisa nggak enak ya. Padahal buat yang musik tuh enak banget ya. Iya. Awal enak banget buat Pogo. 11 menit. Oke. Terakhir Bang. Terakhir Oke. Belum. sejam lagi lah. Belum. Ini Chan putar dulu Chan. Mana? Tadi kan si Gio terakhir. Orang tadi. Udah itu aja. Dia dulu kan, Mas. Siapa dulu, Mas? Udah kan? Dia dulu. Putar dari sini. Ada lupa. Ikut jarum jam. Ikut jarum jam. Oh, ini udah dia. Belum. Nanti aja. Aku mau tanya nih, Oman. Apa yang kue kenapa? Berarti harus ditranslate ya? Aku tanya bahasa Jawa. Kamu kenapa? Kue ngopo seneng stand here alone? Suka sama stand alone. Ya, karena apa ya Mas Nek? Bagi aku musiknya enak sih buat Pogo ya. Wah, lewat Duta ini real. Satu ya, Ini satu real. itu ya, Duta Pogo Duta Solo. Pogo dulu. Fokus Solo. Satu buat Pogo, kedua sama lirik-liriknya. Liriknya ya. Aku paling suka lagu ini Hilang Harapan. Pertama kali. Tahun berapa itu? Tahun 2018 paling Mas. 18 ya. Lagu itu Bener. 2000 15 ya. enggak, Jadi saya udah Rilisnya mah 2014. digital 14. Oke. Dan itu mungkin banyak ya akhirnya orang yang sepakat tentang itu gitu. Tentang aku juga sempat riset sih. Wah, asik riset. Karena ya bener kan mau tanya-tanya gitu kan. Memang segmentasi pasar kalian ternyata memang banyak yang suka dengan liriknya. Mereka sih terwakili. Mereka terwakili apalagi yang masih usia belasan lah ya. Manisan patah hati. Bro, tapi kalian berpikir nggak bro? Suatu saat kalian menuani ya? Kalian akan mengganti itu nggak sih? Nah, ini nih sempat kita bahas ya waktu kemarin briefing nih. Ini masih anget lah. Waktu udah corona lah ya. Kita kan ya maksudnya progres lah ngobrolin. Ada ya sedikit lah ngebahas tentang yang kalau kita sebutnya regenerasi. Karena gini, saya sempat ngobrol nih ke Chan, bikin yuk kata saya tuh, bikin lagu yang mirip banget konsepnya sama kayak misalnya di tahun mereka Lagu lama kita. Liga Harapan, jadi satu kali gejreng mereka langsung tahu langsung nyanyi gitu. Kata saya bilang kayak gitu, kata Ochan janganlah katanya gitu, karena ya kita cukup dengan lagu itu mereka udah pada nyanyi gitu. Ya tapi kan itu jadi salah satu, kata saya jadi salah satu data yang mungkin kita bikin seperti itu mirip mungkin bisa jadi laku lagi gitu. Ya Ochan juga ya ngapain katanya gitu. Ya kita sekarang dengan konsep yang sekarang ya kita bikin konsep baru lagi aja gitu. Jadi kayak jangan mengulang hal yang udah dilakukan. Nah, jadi pertanyaannya gini. Nah, regenerasi itu dia bisa kena nggak dengan lagu yang kita bikin gitu. Ya contohnya kalau misalkan dia udah kena nih. Tapi Lagu baru misalkan. adik dia bisa masuk nggak dengan lagu tadi yang lagu Si Mantan, lagu Hilang Harapan kayak gitu. Atau misalkan lagu baru kita lagu baru kita di masih dia? dengar nggak sama dia atau sama adik dia gitu. Kalian sudah mensiasati itu? Udah, bukan mensiasati, cuma Jadi masih pembahasan, bertanya sih. masih pembahasan gitu. Menurut aku tuh sebuah hal yang dilema sih. Kayak misalkan kalau kita ngikutin pasar yang sekarang harus kayak gini nih. Nanti fans lama kita
nggak setuju. Ya nggak setuju. Tapi kalau misalkan kita nggak ngikutin zaman, nanti kita ditinggalin orang. Iya. Hal dilema sih. Dilema ya. Benar. Cuma kalau kita sih maksudnya lebih ke garis besar benang merah SA gitu. Harus tetap dijaga. Harus gitu. tetap SA tuh harus seperti ini gitu, meskipun musiknya seperti apa, meskipun soundnya seperti apa, benang merah SA tuh harus tetap dijaga gitu. Mungkin ya orang dari segi lirik harus benar-benar relate sama kehidupan orang gitu. Mungkin benang merahnya di situ sih. Benang merahnya sebenarnya ya saya itu dari musiknya apa dari lirik sih kalau kalian sendiri nih ya? Kalau kita sih Musik lirik sih kalau kata saya. maksudnya lirik yang kena, terus musik yang bukan sederhana sih, lebih ke ya pas gitu, benar nggak terlalu Over gitu. nggak terlalu slow juga. Iya. Tapi paling kena Indah Tak Sempurna. Nah itu maksudnya seperti itu gitu kayak. Ngapa? Kenapa? Iya, ada lah beberapa. Tapi Kaki aja deh enggak. lagu Indah Tak Sempurna kayak lagu magis gitu ya. Iya. Kayak lagu ini punya unsur yang aneh gitu. Maksudnya orang-orang tuh sampai nangis gitu, sampai anjir. Ngerasa Kalau sebutan fanbase kalian buat ceweknya nggak ada ya? Fosawati gitu nggak ada? Enggak, sebenarnya ada dulu tuh. Enggak awal banget ya. Namanya Fosa Girl. Fosa Girl. Jadi itu khusus sebutan buat cewek yang ngefans sama Karena Sherlock. aku lihat di TikToknya ya, mana hijabers man, wah barikade, waduh. Aku ingat almarhum Didi Kempot. Tapi Fosa Girl itu sebenarnya yang dirikin tuh bukan kita, tapi adiknya dia. Karena adiknya dia tuh kan cewek. Ya maksudnya ngikutin kita deh. Aku nggak tahu gimana sih. Kita yang inget ya. Jadi emang ya support banget sama kakaknya gitu kan. Dia cewek. Terus jadi apa ya? Kayak bukan ngedoktrin, kayak ngerangkul mereka lah yang lain cewek-cewek gitu. Yaudah so kalian kalau suka sama SA, ini ada nih nama fansnya Fosa Girl gitu. Fosa Girl. Oke. Nih yang tadi apa? Di Kempot. Apa ya? Yang Oh itu, jadi TikTok yang cewek. Jadi inget jadi Kempot. Didi Kempot. Si Asa itu Sasa tadi. tadi kan? Ya enggak. Di era-era sebenarnya Didi Kempot tahun berapa sih? 2019 ya. Mulai sebenarnya mulai naik lagi. Sebelum ada pandemi kan. Akhirnya dia dibenturkan dengan milenial era waktu itu Didi Kempot seperti itu. Jadi aku ngelihat waktu itu era-era bahwa mohon maaf nih, underground nggak selamanya harus digambarkan dengan sesuatu yang sangar gitu. Betul. Saya setuju sih. Iya nggak? Iya juga. Bahwa pelaku-pelaku underground pun sebenarnya manusia-manusia biasa, mereka juga punya patah hati. Iya nggak sih? Tapi ternyata mereka tidak terwakili dengan itu. Ada stereotip bahwa underground ketika kamu masuk ke situ, kamu harus wah patah hati apaan sih gitu kan? Iya nggak? Banyak yang kayak gitu. Dan akhirnya Didi Kempot hadir dengan kemasan baru. Dan mematahkan semua stigma itu. Benar. Patah semua udah. Patah stigma. Benar gitu. Dan pada akhirnya mungkin aku ngelihat di beberapa TikTok atau di beberapa video yang aku lihat, mungkin cewek-cewek itu terwakili lah dengan beberapa lagu-lagu kalian gitu. Kalian ngerasa seperti itu nggak? Iya, tapi emang sih kalau misalkan Mau ya, Nek? saya sih kayak saya simpulin ya, saya pribadi simpulin gitu. Sorry bawa band misalkan kayak The Massive nih. The Massive sama si Esa. Sebenarnya kalau misalkan dari kesimpulan si lirik lagu tuh sama sebenarnya. Dia sepatah hati, tapi pembawaan lagu dan pembawaan si liriknya tuh beda. Kalau misalkan si The Massive ini kayak bener-bener dia sakit hati ya udah dia rapuh gitu. Tapi kalau si Esa dia sakit hati ya gue bisa kok jalan dia gitu. Ya contohnya kalau wanita masih banyak gitu kan. Wanita masih banyak itu lirik lagunya ya dia disakitin gitu. Tapi ya dia merasa pede aja gitu. Masih banyak kok cewek yang lain gitu. Tapi kalau saat di Massive tadi dia disakitin ya udah nangis gitu kan kayak gitu. meratapi. Iya. Tapi kan untuk mencapai titik sekarang nih kalian pasti selalu di counter ya bro. Ada nggak sih? Ada. Lirik muka gini, Ada aja. banci lah, apalah gini sampai Ada aja. Ya, Ada aja. Aku justru sebenarnya salut loh ya dengan band-band seperti ini. Ketika band-band bukan mendiskreditkan genre ya atau apa ya. Kalau ngelihat band-band metal, band-band hardcore mungkin ya memang kita cari atmosfernya nih. Iya nggak sih? Iya. Tapi kalau udah ngomongin tentang punk rock ya, apapun itu variasinya, lirik men. Itu. Mereka kalau kamu mau main musik seperti apa kalau liriknya mewakili ya. Wakilin nggak?
Iya, Betul. yang benar iya. Iya nggak sih? Dan menurut kita lirik itu kayak senjata utamanya deh. Ya, ya benar kayak lirik apa? Ya kakak mungkin karena kita pangrok lah. Maksudnya kita ugal-ugalan lah. Kita kalau nggak ada sponsor aja, udah jalan aja udah bertiga, live aja udah. Sering kan kita kayak gitu ya. Itu mungkin yang jadi senjata utamanya lirik gitu. Iya. Apapun itu liriknya, apapun itu musiknya, temanya, lirik tuh penting sih. Penting. Entah Bro, itu- tapi kalian nggak band yang aneh-aneh kan? Nggak minta Raiders apa yang aneh gitu kan? Surya satu slop. Apaan sih ngomongin Surya satu slot? Oh itu yang pelatih Real Madrid. Parah. Pelatih Real Madrid siapa? Iya, yang bukannya pelatih hoax. Katanya di komen ada. Cio. Saya juga nggak tahu. Saya Nama juga Instagramnya Cio. Nama Instagramnya. nggak cuma sebut kepo aja ya. Namanya kita kan sama-sama musisi ya. Iya, iya. Kayak kepo aja gitu. Kok Tapi ini serius nih. Kalian dengan kalian seperti sekarang ini ya. Kalian yang udah Dia ketika Sadar. santai. dia belum. Kalian ketika sekarang kalian dengan ini ada stand lo nih di Solo atau ada stand lo nih di mana? Udah ada itu ribuan orang itu vote atau bukan akhirnya datang. Kalian udah mikir ke arah situ nggak sih, Bro? Riders yang harus gimana? Kalian merasa gimana? Ya, sebelum aku menyimpulkan ya, kalian gimana nih? Enggak sih, kayak kalau mikirin ke Raiders gitu ya. Kita mah dari dulu juga udahlah yang penting yang wajib tuh makan. Kalau makan sih wajib Ya. gitu. Cuma nggak yang aneh-aneh, cuma sempat kepikiran kayaknya enak nih kalau kita minta Raiders. LC gitu ya. LC. Cuma kayaknya itu kayaknya berlebihan sih, sempat mikir gitu sih kan. Berlebihan udah janganlah, maksudnya yang standar aja dah. Paling ya cemilan, ya minuman apa gitu. Tapi emang gini ya. Maksudnya bukan sombong lah ya. Kayak banyak sih misalnya kayak dia tuh siapa Mas ya? Novan. Mas Novan. Ya maksudnya fosa-fosa atau baru yang kenal gitu kan. Lihat CSA tuh pasti komennya gini. SA tuh nggak ngartis gitu. Tapi pribadi saya tuh pengen jadi artis. Saya pengen artis gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu ya. Ya bukan saya sendiri yang menilai, tapi orang lain menilai. Berarti Selama ini juga ada yang bilang, Mas, saya itu nggak artis gitu. iya, sampai gini Mas. Karena nggak tahu, Mas, main di foto susah kayak gitu. Ya, tapi gini Mas, ini satu Angle-nya kejadian. mungkin angle-nya kurang. Ya, Mas, gini Mas. Sampean capek juga. Satu kejadian nih, kemarin banget nih, masih anget ya. Di kereta ada kondektur. Kondektur kereta itu minta foto lah sama kita tuh kan. Terus udah foto, dia bilang, Mas, kenapa nggak ada pengawal katanya? Lah, pengawal apaan gitu kan? Ya kita mah biasa gitu. Kalau dia ya biasa gitu. Ya mungkin kayak tadi pengawal ya biar kondisif aja di acara gitu, biar nggak itu gitu. Tapi kalau misalkan untuk keseharian untuk gimana ya Di kita luar biasa acara aja. ya. Oke, gitu. iya. 2 menit. Oke. Jelas ya. Lanjut. Terus sampai pagi. Kan bukan barusan? Editing malah. Orang barusan banget. Cabil minum ya. Dia minum Mas. Nah, Aja, Mas. balik Yang banyak Mas. Yang banyak Mas. itu kan tadi balik lagi ke kesimpulanku. Jadi Ya, kalau udah, ngeliat habisin, Bil. Sudah habisin, Stand Mas. Alone atau gimana band-band apa gitu, sempat ngobrol banyak sih sama Brang juga tadi. Sekarang memang dari dulu aku secara pribadi tahu lah rootsnya kayak gimana. Aku lihat flyer kalian yang zaman dulu, kita pernah satu state di apalah gitu kan. Ya memang apalagi sekarang lihat kalian nggak rewel tentang Riders sound system. Iya, yang tadi aja udah pakai aja dah. Ya. Kan dari sini kumpul kan. Mau headnya apa, mau kabinet apa ya nggak sih? Kalian memang bener-bener band yang nggak apa ya? Kalau Maidoy bahasa Jawanya bahasa apa sih? Ngeyel. Bukan, Maida ya. Neko. Iya nggak ya sih itulah. Nggak neko-neko lah kalian gitu. Tapi apakah kalian ngerasa bahwa ya ini di level kalian sekarang atau nanti sampai? Nah itu ya yang ngerti. Enggak, maksudku gini ya, kalau misalkan kita juga nggak neko-neko tuh karena kita emang bisa dibilang bukan ngejilat ya, kayak tulus aja, kita emang mau senang-senang sama penonton kita aja gitu. Karena kalau kita manggung, yang nonton itu pasti penonton kita, emang pendengar kita gitu kok. Kecuali kalau misalkan kita tadi emang band yang segmennya ke umum gitu.
Mungkin kita untuk menampilkan yang terbaik, iya. kita harus dengan sound yang terbaik, penampilan yang terbaik, kostum yang terbaik gitu. Itu mungkin suatu keharusan gitu. Kalau misalkan kita dengan dengan penonton kita sendiri, pendengar kita sendiri, aku yakin mereka pasti seneng kok apa yang kita tampilin gitu. Dengan apalagi dengan apa adanya, dengan kesadaran kita itu malah kena menurutku gitu. Oke. Sama ini juga sih Mas, maksudnya mungkin karena kita terlahir dari penonton juga ya. Bisa kita terlahir dari penonton, kita sering nonton band orang gitu. Kamu ngerasain pogo-pogo gitu nggak bro? Ngerasain banget lah. Rasain. Iya, sampai kita sorry, ini anak-anak pokok kan. Ah. Aku sama Meng di sini jagain tas. Ini masing-masing nih. Terakhir kali kamu pogo band siapa? Kalau aku yang masih inget Rosemary. Rosemary. Rosemary terakhir. juga, Rosemary. Aku terakhir Rosemary. Rosemary. Cuma setelah itu tiap ada acara aku selalu di pinggir panggung. Oh ternyata kayak gini manggung dia gitu. Nah itu maksudnya kenapa kita nggak rewel, kenapa kita nggak neko? Tapi sekarang followernya kayaknya lebih banyak dari Rosemary deh ya? Enggak mas. Rosemary Tapi enggak. Tapi emang maksudnya misalkan emang lebih gede dari kita tetap menghargai Rosemary gitu. Karena itu salah satu jadi Tadi aku juga penyemangat kita lah waktu kita nonton gitu ya. Kita harus berada di seperti mereka. Tadi gitu. aku juga story di komen sama si basisnya, si Fajar. Aku bilang, keren nih Chan. Aku bilang, yuk mudah-mudahan kedepannya kita bisa sepanggung bareng. Masih tetap gitu. Sama ini ada kejadian lucu. Rosemary kan nonton ya dulu kan sering nonton anjir maksudnya pengen kayak dia lah gitu. Kita habis manggung di mana, Rosemary habis manggung di mana, kita ketemu di rest area berapa gitu di ini Cipali gitu. Aku ke driver gitu, Mang kencing dulu rest area gitu. Ternyata Rosemary lagi istirahat juga di sana. Aku keluar mobil, beng katanya. Jir, tidak gatot manggil aku. Maksudnya vokalis Rosemary gitu. Iya. Apa manggil aku gitu. Lah kok dia tahu? Beng anak-anak yang lain mana pada di mobil gitu. Aku manggil Cio apa Ocang gimana? Ocang ya. Orang enggak. Oh, manggil Ocang gitu. Ocang dipanggil tuh sama Gatot katanya. Oh iya gitu. Yang ngobrol gitu. Jadi ngobrol. Bilang juga, aku dulu UAS juga lo gitu sih. UAS juga. Lucu sih. Waktu Rosemary manggung di Medan, aku dapat pick-nya loh. Sampai aku dia manggung di panggung itu aku seneng banget tuh dapat stikernya tuh dari Indra Gatot tuh. Wah, mantep banget tuh. Jadi ya itu nggak ngerasa, maksudnya asik ya. Karena kita terlahir dari penonton gitu. Dapat pick mulu. Jadi nggak neko-neko karena kita juga ngerasa habis mereka manggung tuh pengen foto gimana caranya ya. Jadi ngerasa habis manggung kayaknya kita harus temuin mereka nih. Siapa tuh ada yang minta foto terus nggak kesampaian gitu. Ataupun mungkin suatu saat nanti kita mungkin rewel sama riders atau apapun itu pasti. Nah, berarti ada kemungkinan ini. Iya Kak, misalkan biarpun Stand here Suaka ini ya. enggak. Suaka Hirlon. Misalkan memang tiba-tiba kita rewel masalah riders itu berarti ada yang sama kayak lagu tertawa tadi. Kalau misalkan kita ada yang memang perlu kita benahin gitu. Yes. Sama ini sih sebenarnya kalau yang soal riders itu mungkin kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang lain mungkin ada sesuatu juga sih dari mereka yang harus mereka ini sih. Ya mungkin mereka terlalu capek gitu atau mungkin mereka nggak bisa beli rokok gitu kan, bisa gitu kan kita nggak tahu kan kondisi orang gitu kan. Kalau kita kan alhamdulillah masih bisa beli tapi rokok. emang jadi salah satu pembelajaran lah, maksudnya apa yang kita langkah atau progres gitu itu buat band-band yang baru tuh. Makanya kita selalu kalau ketika greeting tuh kita selalu nanyain ada yang punya band nggak di sini gitu. Maksudnya itu jadi penyemangat lah ya, karena kita semangatnya tuh ketika kita nonton orang lain gitu. Nah buat mereka juga yang baru ngeband ya jangan putus asa lah, lihat progres kita lah Senelon, dari kita asalnya awalnya nonton sekarang jadi ditonton. Nah, itu kesimpulan banget sebenarnya. Itu kesimpulan banget karena banyak orang yang akhirnya pesimis di situ gitu kan. Sama orang terkadang terlalu nanya sesuatu hal yang bagiku itu nggak relate di semua orang. Mas, gimana sih caranya bikin band terkenal? Nah, sering banget ya. Ya sih. Itu memang ya beda orang beda treatment kan? Iya benar. Ya sih. Banyak hal dan itu nggak bisa disimpulin. Oke, mungkin ini terakhir ya karena udah terlalu jauh. Ini terakhir aku mau nanya sebenarnya
ngomongin tentang stand alone dari awal perjalanan kalian. Sebelum aku nanya ke kalian, aku mau nyimpulin bahwa ternyata memang bener kalian humble. Ini banyak orang yang ngomongin ada banyak hal ya. Stand alone artis lah, stand alone Aku malah nggak nyangka ada yang ngomong gitu ya. Iya, aku juga nggak nyangka. Pengen tahu sih seberapa, maksudnya pengen tahu Dari orangnya mana, gitu, dari mana artisnya gitu. Padahal aku Iya pengen nggak? banget kayak gitu kan. Itu terus ada juga yang ngomongin SAA dekat dengan hostnya atau dengan penikmat karyanya gitu. Tapi kesimpulanku kalian ada humble, kalian masih mengakui dari mana kalian berasal. Down to earth itu, wah itu jarang sih. Biasanya ada orang yang Kacang lupa kulitnya. benar itu satu. Kalau dia berasa kalau sekarang ketika kalian udah berasa di satu titik yang sama, terus kalian merasa ya udah kita udah selevel nih. Tapi kalian enggak. Kalian masih menghargai band-band yang kalian sebut tadi. Iya. Nah, sorry Mas, boleh diselang. Kalau tadi ngomong kayak gitu, kita sempet loh, maksudnya ada ketika kita mau ngomongin ya idola kita lah Rosemary gitu. Jangan nanti lu bakal tetap di bawah Rosemary gitu ya. Ada orang yang sempet ngomong kayak gitu loh. Aduh. Ada sempet ngomong kayak gitu. Cuma karena kita emang kita ngefans sama Rosemary, udah sebutin aja. Kita tuh ngefans sama mereka gitu. Ada beberapa orang kayak gitu. Jangan diomongin katanya. Nanti lu bakal kecap di bawahnya Rosemary. Iya. Ada orang kayak gitu. Bandung. Bahkan kemarin ya, kita kan collab sama rockers. Collab sama Mau ngomong rockers. gitu aku. Terus kita bikin live session gitu. Ayo dong bawain lagu yang pas kan ngajakin lagu reuni. Iya. Aku nggak berani kalau misalkan tanpa mereka gitu. Ya jadi kayak Jadi kamu sendiri yang diajak. nyanyi lagu reuni karena aku dulu sempat cover lagu. Iya, ini sempat dia sih. Iya. Enggak lah, maksudnya kayak belum pantas gitu. Soundcheck lah bawain lagu itu gasuin gitu. Maksudnya orang kita juga Ya. Nggak bisa dipungkiri memang kita. Iya, latihan kalau kita latihan tuh kayak penyemangat aja gitu. Penyemangat. Gurtak. Iya, seneng banget gitu ya. Iya. Terus. Nah ini terakhir nih, aku mau tanya ke kalian. Apa stand alone sampai di titik ini sebenarnya adalah ini sesuatu yang kalian create dari dulu, kalian desain dari dulu. Ini titik puncaknya atau belum? Kalau belum, apa yang sebenarnya kalian pengenkan? Apa goals terakhir kalian sebagai seorang musisi gitu? Dengan atau tanpa stand alone gitu? Masing-masing nih. Masing-masing ya. Nggak tahu ya, mungkin menurutku apa yang kita kerjakan sekarang itu sama sekali nggak ada tujuan, maksudnya dalam arti sengaja untuk di-create gitu. Tujuannya kemana, yang denger siapa, bisnisnya bakal gimana, enggak, kita emang benar-benar ngalur aja lewat karya gitu. Maksudnya apa yang kita pengen sampaikan, musiknya kita yang emang kita sukain, bonusnya adalah orang yang ternyata dinikmatin gitu ya. Menurutku itu, kalau misalkan harapannya untuk di usia sekarang ya gitu, harapannya lebih luas lagi sih. Apanya? Luas. Pendengarnya. Oh benar. Iya, kalau menurutku itu. Kalau dari aku harapannya tuh sebenarnya musik menghidupiku sih. Secara finansial? Iya, secara umum mau finansial, mau apalah misalkan dari kebahagiaan atau Asik. iya kan? Iya, Iya, kesenangan atau apa Iya, gitu. iya. Pokoknya mah ketika kita menjalani dengan musik tulus, ya musik itu bisa menghidupiku gitu. Maksudnya sampai ya akhir hayat misalkan gitu. Mau itu jadi misalkan jadi legend misalkan CSA atau pribadi saya gitu. Pokoknya intinya itu yang belum tercapai, yang mudah-mudahan kedepannya saya bisa mencapai itu gitu ya. Contohnya kayak banyak lah musisi kayak Ahmad Dhani gitu kan, kayak si Ariel Noah gitu kan, dia musiknya udah benar-benar menghidupi mereka gitu, kayak gitu. Kalau Ariel Noah pengen sama Luna Maya atau Citari? Ya kan gitu, jadi ketika musik menghidupi, ya saya juga bisa bersama Luna Maya gitu. Dulu Chan. Mana dulu Meng? Oke. Kamu apa Meng? Apa goalsmu sebenarnya dengan anggap aja nih nggak ada stand alone nih, udah maksudnya kamu sebagai seorang musisi atau kalau kita klisenya ngomongin seniman lah, apa yang ingin kamu capai itu, anggap aja besok stand alone bubar gitu. Besok sebelum bubar apa ya? Mungkin ini sih pengen, aku sih dari dulu pengen ini sih, pengen seandainya aku nggak ada gitu, misalnya aku meninggal, aku punya anak, aku punya keturunan, mereka pengen tahu aja sih bahwa ayahnya tuh pernah bikin
pernah bikin anak muda Indonesia tuh seperti ini gitu. Itu doang sih. Obituari yang keren. Paling gitu doang. Ya maksudnya Cerita sama kalau diwakilin mereka udahlah, maksudnya pengen lebih luas pendengarnya. Ini siapa sih yang udah berkeluarga punya anak siapa? Kalian semua Baru Kita berdua. kamu belum ya? Belum. Baru-baru. Bahaya nih. Ini bahaya nih ya. Lu juga belum. Oh, belum. Itu sih sebenarnya Wajahnya udah kayak punya anak 5 tahun. Fosawati ini ya. Buka micet dong. itu sih sebenarnya apa satu hal unak-unak, bener-bener unak dalam hati sih. Dalam hati dulu waktu kecil pernah mikir gini, seandainya gue meninggal yang nganterin gue banyak gak sih? Itu doang. Oke. Itu doang kan. Dulu mah kan sering nganterin yang meninggal. Kan kita stigma kita tuh kalau orangnya soleh, orangnya bukan soleh sih, orangnya yang Nah, itu bawa manajer yang baru datang. berpengaruh pasti yang nganternya banyak. Kalau orang yang berpengaruh yang nganternya sedikit. Iya. Tapi Itu sih. tapi ngomongin itu kemarin Bandung ya kalian Eben. Oh iya. Nah, itu Berasa maksudnya, banget ya. maksudnya kalau kita ngeliat di sana ya pengen seperti Mang Eben lah gitu. Ketika dia meninggal, si karyanya bisa diingat orang. Everlasting Nah, ya? itu pengen seperti itu sih. Oke. Ya mudah-mudahan lah. Thank you banget ya Senior Lo. Iya, sama-sama Mas. Ya. Wah, kita udah Tidak terasa ya waktunya. Nggak terasa. Dan balik lagi, ini baru kali ini malam-malam nyamperin cowok di hotel. Iya. Biasanya nyamperin siapa? Ada dah. Ya. Micat lah ya. Yuk. Ini terakhir Mau aku. betap dulu nggak? Ke betap nggak? Biasanya gitu kan. Biasanya kan konten-konten yang di hotel, ini terakhirnya akhirnya di betap. Lagi lanang. Kita ngomong bareng, panjang umur untuk semua hal-hal baik. Baik. Itu tagline Tagline Trisatoko. Trisatoko. Oke, bareng ya. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Panjang umur untuk semua hal-hal baik.